Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Irsyad Elnur. Jabatan saat ini sebagai Asisten Engineer Kontrol dan Instrumen 1A PT PJB Umroh. Hari ini akan mempraktekkan cara kalibrasi pressure transmitter pada PLTU. Nah, sebelum melakukan pekerjaan kalibrasi, kita memerlukan beberapa perencanaan dengan mempersiapkan beberapa dokumen. Yang pertama, work order. Work order merupakan dokumen tertulis tentang perintah suatu pekerjaan kepada pelaksana yang ditugaskan. Work order dibuat untuk membantu perencanaan serta penjadwalan suatu pekerjaan yang berisikan informasi tentang batasan pekerjaan berupa lokasi, operasi, jadwal, dan durasi. Selain itu, juga untuk menginformasikan tentang sumber daya yang dipakai seperti jumlah tenaga kerja, material, dan peralatan pendukung yang akan digunakan. Yang kedua, Job Safety Analysis atau JSA adalah sebuah dokumen penunjang proses pemeliharaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam mengidentifikasi potensi bahaya serta melakukan pengendalian dari resiko pekerjaan yang hendak dilakukan. Dalam dokumen JSA juga terdapat detail tindakan pencegahan dan alat pelindung diri yang harus digunakan selama pekerjaan berlangsung. Yang ketiga, Instruksi Kerja. Instruksi kerja atau IK adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas pekerjaan atau pemeliharaan. Dalam instruksi kerja juga menguraikan bagaimana langkah-langkah dalam suatu prosedur dilakukan, mulai dari APD yang digunakan, material, tools, hingga personel yang dibutuhkan. Yang keempat, Sertifikat Uji Kalibrasi. Sertifikat uji kalibrasi adalah dokumen yang berisi informasi tentang hasil kalibrasi yang telah dilakukan pada perangkat instrumen pembangkit. Sertifikat ini memberikan informasi tentang kualitas dan akurasi pengukuran perangkat berdasarkan standar yang berlaku. Setelah semua dokumen perencanaan dipastikan lengkap, selanjutnya kita dapat mempersiapkan dan memastikan alat pelindung diri yang akan digunakan selama melakukan pekerjaan. Yang pertama, satu set wear pack. Selanjutnya, helm safety untuk melindungi kepala kita dari material yang mungkin terjatuh di lokasi kerja. Kemudian earplug untuk melindungi telinga dari kebisingan. Dan masker untuk menjaga dari debu dan kotoran agar tidak terhirup ke dalam tubuh kita. Kemudian, kita harus memakai sarung tangan karet untuk melindungi tangan kita agar tidak terkena sengatan listrik ketika sedang bekerja. Terakhir, kita harus menggunakan sepatu safety untuk melindungi kaki kita dari tertimpa material yang berbahaya ketika bekerja. Selanjutnya kita mempersiapkan tools dan perlengkapan yang akan kita gunakan untuk keperluan kalibrasi. Yang mana diantaranya ada toolset, digunakan untuk pembongkaran dan pemasangan peralatan instrumen ketika dikalibrasi. Hand pump kalibrator, digunakan untuk memberikan injeksi tekanan kepada peralatan instrumen yang akan dikalibrasi. Multimeter, digunakan untuk memeriksa tegangan pada peralatan instrumen yang akan dikalibrasi. Yokogawa BT200 adalah device komunikator untuk melihat detail dan output penunjukan dari pressure transmitter yang akan dikalibrasi. Setelah semua dokumen, APD, dan peralatan sudah lengkap, selanjutnya kita melakukan koordinasi dengan operator dan tim terkait untuk memastikan loto, permit to work, dan izin lainnya sudah sesuai, sehingga perangkat aman untuk dikerjakan. Sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita melakukan toolbox meeting. Toolbox meeting adalah pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan para personel sebelum melakukan pekerjaan untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Selanjutnya, langkah pertama untuk memulai proses kalibrasi pressure transmitter adalah dengan membuka box atau panel penyimpanan pressure transmitter, lalu kemudian tutup katup atau block valve saluran yang menuju ke arah pressure transmitter. Kemudian, lepas saluran tubing pressure transmitter dengan menggunakan kunci pasring untuk memastikan sudah tidak terdapat tekanan fluida atau udara yang tersisa pada transmitter. Selanjutnya, buka lock pengikat pada transmitter dengan menggunakan kunci L. Kemudian putar arah transmitter untuk memudahkan proses kalibrasi. Setelah itu,
Buka cover terminal transmitter untuk melakukan pengecekan tegangan dengan menggunakan multimeter dan pengecekan detail karakteristik serta output transmitter menggunakan Yokogawa BT200. Dengan menggunakan Yokogawa BT200, kita dapat melihat seluruh detail karakteristik yang telah disetting ke dalam pressure transmitter, seperti serial number, model, range kerja yang digunakan, output, dan lain-lain, sehingga dapat membantu memudahkan kita dalam proses pengambilan data saat kalibrasi. Selanjutnya, siapkan hand pump kalibrator yang akan digunakan dan pastikan pressure indikatornya telah menunjukkan angka 0 dengan menekan tombol 0. Pasang selang hand pump kalibrator ke pressure transmitter yang akan dilakukan kalibrasi, dan kencangkan konektor selang dengan menggunakan kunci pass ring untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran udara saat proses kalibrasi berlangsung. Kemudian lakukan proses kalibrasi dengan cara memberikan tekanan secara bertahap dengan menggunakan hand pump kalibrator. Tekanan diberikan bertahap setiap 25% dari range kerja pressure transmitter. Kemudian diamati output pembacaannya menggunakan Yokogawa BT200 dan multimeter apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Setelah itu, lakukan proses pencatatan hasil kalibrasi pressure transmitter pada sertifikat uji kalibrasi yang sudah disiapkan. Setelah segala proses pengambilan data kalibrasi selesai dilakukan, selanjutnya lakukan penormalan dengan melepas selang hand pump kalibrator. Lalu, pasang kembali saluran tubing dan kencangkan konektor tubing dengan menggunakan kunci pass ring. Kemudian, pasang kembali tutup cover terminal pressure transmitter dan pastikan cover sudah tertutup rapat dan kencang agar debu atau air tidak masuk ke dalam terminal transmitter. Lalu, atur arah pressure transmitter ke posisi semula. Kemudian, kencangkan kembali lock pressure transmitter dengan menggunakan kunci L. Setelah saluran tubing dan pressure transmitter dipastikan normal, buka kembali katup atau block valve pressure transmitter. Lalu, jangan lupa tutup kembali box atau panel pressure transmitter dan pastikan sudah terkunci. Selanjutnya, laporkan kembali kepada operator dan petugas terkait bahwa pekerjaan kalibrasi pressure transmitter sudah selesai dilakukan. Setelah semua pekerjaan selesai, maka sertifikat uji yang telah terisi akan diserahkan kepada atasan dan QC untuk dilakukan proses evaluasi lebih lanjut terkait data yang diperoleh dari hasil kalibrasi yang telah dilakukan.